contoh-contoh saja. Ada seorang dukun dari Yaman taubat kepada Allah. Dia cerita, dia sudah taubat sekarang jadi dai. Dulu dukun. Dia cerita, waktu saya masih jadi dukun, saya dulu paling suka ya, menunjukkan kekuatan kalau saya kebal. Satu waktu, ini salah satu peruqyah pernah menceritakan masalah itu, salah seorang syekh di Saudi menceritakan tentang pengalaman dukun ini yang cerita pada dia. Tentu yang saya tonton adalah syekhnya dan bukan dukun yang sadar itu, tapi beliau mengatakan yang sudah sadar dan Allah sudah, semoga Allah terima taubatnya. Intinya adalah dia bilang, pada saat saya lagi menunjukkan kehebatan saya, ada seorang anak muda datang. Anak muda ini pada saat lihat saya, dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca ayat kursi. Dia bilang pada saat saya tusuk badan saya, tiba-tiba saja lubang masuk, kena, berdarah semuanya. Sampai dia bilang saya dirawat di rumah sakit 3 bulan. Dukunnya ini. Setelah saya mulai sadar, mulai agak pulih, saya panggil dengan mantra-mantra, setan-setan saya datang. Lalu saya bilang sama setan-setan, kalian kemana waktu itu? Kenapa bisa saya tembus nih? Lalu ya kisah nyata begini. Lalu kemudian kata syaitannya, waktu anak muda itu baca Allahu la ilaha illallah, kami semua terlempar. Ayat kursi dibaca, terlempar semua. Dia bilang waktu itu saya sakit hati sama anak muda ini, saya cari supaya dapat bagaimana caranya menyihir anak muda itu. Dia bilang kemudian saya cari tahu sampai saya dapat fotonya, dapat bajunya, lalu saya sihir. 3 tahun saya sihir nggak mempan-mempan. Terus saya cari tahu kenapa, apa kekuatannya orang ini. Lalu setan-setannya menyampaikan, anak muda itu tidak bisa kamu tembus karena setiap habis sholat nggak pernah tinggalkan ayat kursi. Seperti itu, gitu kan? Khususnya di ayat Al-Kursi. Kan habis kita salat, habis zikir-zikir kan baca ayat Al-Kursi kan? Dan saya minta sama jamaah, jangan sampai tertinggal ayat Al-Kursi setiap habis salat. Jangan sampai tertinggal setiap habis salat sama mau tidur. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qara'a ayat Al-Kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat, tidak ada halangan untuk masuk surga kecuali mati. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi kita masuk surga kecuali menunggu meninggal. Ini keutamaan ayat Al-Kursi dibacakan setiap habis salat. Oleh karena itu, kalau anda sangat kubur, tidak sambat istighfar, tidak sambat tasbih, tidak sambat tahmid, tidak sambat takbir, tidak sambat doa-doa yang lain, begitu anda salam mau terus jalan, walaupun sambil jalan keluar dari masjid tetap baca ayat Al-Kursi. Ini sayang sekali, jamaah sekalian masuk surga. Ini dengan ayat Al-Kursi masuk surga kata Rasul. Barang siapa yang menjaga ayat Al-Kursi setiap habis salat, tidak ada halangan membawa dia masuk surga kecuali menunggu mati. Subhanallah. Jadi khususnya ayat Al-Kursi, kalau kita bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan disambungkan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari sisi makna tidak baik. Karena sekarang kita sudah sepakat, kalau kita baca di tengah surah cukup a'udzu, tidak ada bismillah kan? Tapi boleh enggak baca bismillah? Kalau soal boleh, boleh saja. Tapi kita kan mencari yang terutama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha, berarti di sini kita berlindung kepada Allah sendiri dari Allah sendiri. Jadi seolah-olah terlipat Allah sama syaitannya gitu. Berarti dari sisi makna tidak baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seterusnya. Keutamaan ayat kursi setelah sholat fardu yang paling utama adalah jaminan masuk surga. Sungguh luar biasa, bukan? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa setelah sholat fardu membaca ayat kursi, Allah akan menggolongkan hatinya seperti hati orang-orang yang syukur, menjadikan amalnya seperti orang-orang siddiqin, diberi pahala para nabi,
selalu dirahmati oleh Allah, serta tidak akan mati kecuali masuk surga dan masuk surga. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi bersabda, barang siapa melanggengkan membaca ayat kursi setelah sholat maktubah atau sholat fardu, maka Allah akan memberi dia pahalanya orang muttaqin dan amalnya siddiqin. Kemudian dari Abi Umamah diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa setiap setelah sholat fardu membaca ayat kursi, maka Allah sendirilah yang akan mencabut ruhnya ketika meninggal, seperti meninggalnya para nabi Allah, sehingga dia mati syahid. Kemudian dari Imam Tobroni diceritakan bahwa Nabi bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka dia akan ditanggung Allah sampai sholat yang akan datang. Dari Anas radhiyallahu an diceritakan pula bahwa Nabi bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka Allah akan menjaganya dari dia sholat sampai sholat mendatang dan tidak bisa melakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhul jannati illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi, silahkan coba sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir salat wajib, maka tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali kematian. Apa maksud hadis ini? Maksudnya adalah orang yang setiap kali sholat wajib kemudian dia baca ayat kursi sebagai zikir setelah sholat wajib, maka dijamin pasti masuk surga. Kapan dia mati langsung surga.